warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas terkait referensi pembuatan aksi nyata ya. Tentunya masih di modul yang pertama, modul pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita klik di modul pertama ini. Ya, di sini untuk unitnya sudah kita kerjakan semuanya Bapak Ibu ya. Dan untuk unit yang keempat ini kita buka di bagian aksi nyatanya, yaitu merancang pembelajaran berbasis CRT begitu. Kita masuk untuk melihat petunjuk pembuatan aksi nyatanya. Ya, untuk aksi nyata merancang pembelajaran berbasis CRT ini ya, ada petunjuk pengerjaannya, bahwasanya Bapak Ibu guru dapat melakukan aksi nyata dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kemudian mendokumentasikan hasil aksi nyatanya pada Google Drive pribadi ya, nanti diupload di Google Drive pribadi untuk aksi nyatanya dalam bentuk PDF. Nah, salah satu aksi nyata terbaik nanti akan diunggah pada jurnal pembelajaranku. Untuk pertanyaannya Bapak Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang pertama kali akan Bapak Ibu guru lakukan setelah mempelajari topik ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak Ibu guru ambil dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis pendekatan CRT? Nah, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu kerjakan begitu ya, sebagai salah satu aksi nyata di unit keempat merancang pembelajaran berbasis CRT. Baik, kami akan memberikan referensi jawaban untuk kedua pertanyaan ini Bapak Ibu ya, sebagai aksi nyata. Nah, langsung saja. Ini adalah referensi jawaban untuk aksi nyatanya ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengerjakannya di Word ya, agar nanti ketika Bapak memilih aksi nyata yang unit keempat ini akan dilampirkan di jurnal, maka akan mudah tervalidasi. Jadi harus menggunakan Word atau Google Doc begitu ya. Baik, untuk aksi nyatanya yang pertama diberikan identitas diri terlebih dahulu, bisa nama, nomor UKG, instansi maupun LPTK. Bebas Bapak Ibu, tidak ada template tersendiri ya. Ini bebas diberikan identitas apa saja. Kemudian identitas tugasnya ya, modul pertama boleh diberikan judulnya pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Kemudian unit yang keempat ya, unit yang keempat judulnya boleh kita lihat judulnya, lupa. Nah, ini ya. Kita kembali ke aksi nyata. Baik, judulnya ini ya. Nah, menerapkan pendekatan Cool Responsive Teaching pada pembelajaran untuk alur merdekanya aksi nyata. Aksi nyata merancang pembelajaran berbasis CRT. Baik, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan ya di sini ya, terkait yang ada di LMS begitu. Nah, ini dikopikan saja dari LMS Bapak Ibu di sini ini ya, dikopikan kemudian diletakkan di Word begitu. Kemudian ini referensi jawabannya Bapak Ibu ya untuk kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama untuk referensinya, pertanyaan pertama,
Hal pertama yang akan dilakukan setelah mempelajari pembelajaran berbasis Cultural Responsive Teaching atau CRT adalah merefleksikan praktik mengajar yang telah dilakukan sejauh ini. Saya akan mengevaluasi sejauh mana saya sudah memasukkan unsur-unsur kebudayaan siswa dalam proses pembelajaran dan mengidentifikasi area-area yang diperlukan untuk ditingkatkan lebih responsif terhadap keragaman budaya di kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, langkah-langkah konkret dalam mengembangkan rancangan pembelajaran CRT ya. Yang pertama, mengumpulkan data siswa atau dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang budaya melalui observasi, survei, atau wawancara dengan siswa dan orang tua. Kemudian penyesuaian materi ajar ya, dengan cara menyesuaikan materi pembelajaran agar mencerminkan keberagaman budaya siswa. Misalnya dengan memasukkan cerita rakyat, lagu, atau contoh dari budaya yang relevan dengan topik yang diajarkan. Kemudian pemilihan strategi pembelajaran ya, bisa menggunakan strategi pembelajaran yang inklusif seperti pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh semua siswa. Kemudian evaluasinya ya, refleksi begitu. Selalu mengevaluasi hasil pembelajaran dan refleksikan apakah pendekatan yang digunakan sudah efektif dalam mengakomodasi keberagaman budaya. Nah, untuk konsep asing nyatanya Bapak Ibu ya, nanti untuk tujuannya misalkan kita meningkatkan inklusivitas dan relevansi budaya dalam pembelajaran. Langkah pertama, kita bisa mengidentifikasi keberagaman budaya. Yang pertama di awal semester ya, mengadakan sesi perkenalan begitu ya. Kemudian langkah yang kedua, mengintegrasikan budaya dalam materi ajar. Jadi nanti misalkan di dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu yang menggunakan CRT, Bapak Ibu mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ceritakan saja menggunakan cerita rakyat ya, jadi berbagai daerah sebagai materi bacaan. Itu kan cerita rakyat ada budayanya kan Bapak Ibu ya. Kemudian misalkan dalam pembelajaran IPAS bisa melibatkan siswa dalam proyek penelitian tentang tradisi budaya di Indonesia. Misalkan diberikan gambar-gambar atau nanti ketika diberikan video begitu ya, menganalisis ini dari daerah mana begitu. Kemudian langkah yang ketiga, menyesuaikan metode pembelajaran. Bisa menggunakan PBL ya atau PJBL begitu ya, problem based learning atau project based learning boleh. Kemudian Bapak Ibu ya, langkah keempat, melakukan refleksi bersama. Nah, itulah Bapak Ibu langkah-langkah kita dalam melakukan aksi nyata. Dan untuk di bagian terakhir nanti, lampirkan rancangan pembelajaran yang tentunya menggunakan pendekatan CRT. Konsep aksi nyata ini Bapak Ibu bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghargai dan menghormati keberagaman budaya serta mendorong siswa untuk saling belajar satu sama lain. Nah, itu adalah referensi jawaban yang pertama Bapak Ibu ya. Kita berikan referensi jawaban yang kedua. Nah, ini dia referensi yang kedua. Untuk pertanyaan pertama, langkah pertama setelah mempelajari pembelajaran CRT ya. Setelah mempelajari pembelajaran berbasis CRT, saya akan melakukan refleksi praktik mengajar saat ini ya. Maksudnya merefleksikan praktik mengajar saya saat ini. Saya akan menilai sejauh mana metode dan materi yang saya gunakan itu sudah responsif terhadap keberagaman budaya siswa di kelas ataukah belum. Refleksi ini penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan agar pembelajaran menjadi lebih inklusif dan relevan bagi semua siswa. Nah, langkah-langkahnya yang pertama Bapak Ibu, mengidentifikasi latar belakang budaya siswa ya. Bisa mengumpulkan informasi mengenai latar belakang budaya, bahasa, nilai-nilai yang dianut siswa begitu ya, untuk memahami keragaman yang ada di kelas. Kemudian menyesuaikan materi pembelajaran. Saya akan menyesuaikan konten pembelajaran dengan memasukkan contoh-contoh, cerita, dan referensi yang relevan dengan budaya siswa sehingga materinya nanti akan lebih bermakna bagi mereka. Kemudian
Saya akan mengembangkan strategi pengajaran yang inklusif ya, dengan menerapkan strategi pengajaran yang mendukung aktif partisipasi siswa. Misalkan menggunakan metode diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, PJBL atau PBL juga bisa berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif yang menghargai perspektif budaya yang berbeda. Kemudian bisa juga menggunakan pendekatan diferensiasi ya, atau strategi pembelajaran inklusif. Kemudian melakukan monitor dan mengevaluasi implementasi CRT. Jadi saya akan terus memantau efektivitas strategi CRT ini dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari siswa serta hasil belajar mereka. Kemudian kami juga melibatkan keluarga dan komunitas ya, agar memperkaya pengalaman belajar siswa dan membangun koneksi antara di rumah, di sekolahan, dan di komunitas. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini adalah konsep aksi nyata ya yang bisa diterapkan sebagai guru. Di sini dicontohkan guru kelas 5 dalam mengimplementasikan CRT ya. Nah, konsepnya itu membangun pembelajaran inklusif berbasis budaya di kelas 5. Tujuannya menciptakan pembelajaran yang inklusif dan relevan secara budaya sehingga siswa dapat merasa dihargai, didengar, termotivasi untuk belajar dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya mereka dalam proses pembelajaran. Langkah pertama, melakukan pengenalan keragaman budaya ya. Aktivitas awalnya di awal semester mengadakan kegiatan mengenal budaya kita. Jadi siswa diminta untuk mempresentasikan budaya asal mereka seperti makanan khas, bahasa daerah, pakaian adat, tradisi keluarga. Nah, jika mereka berasal dari daerah yang sama bagaimana? Tidak apa-apa Bapak Ibu, dipresentasikan saja anak-anak ya, mungkin perwakilan juga bisa. Kemudian hasil yang diharapkan ya, siswa akan lebih mengenal satu sama lain dan memiliki kesadaran akan keberagaman budaya yang ada di kelas mereka. Kemudian langkah kedua, melakukan integrasi budaya ke dalam materi pelajaran. Misalkan nih Bapak Ibu ambil bahasa Indonesia ya, pelajarannya bisa menggunakan cerita rakyat atau legenda dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bacaan, begitu. Kemudian yang IPAS ya, bisa melibatkan siswa dalam proyek kelompok ya, di mana mereka meneliti kebudayaan suku-suku di Indonesia atau tarian adat, lagu daerah, pakaian adat, begitu ya. Kemudian mempresentasikan hasilnya dalam bentuk bebas, tergantung Bapak Ibu nanti inginnya dalam bentuk apa. Kemudian matematika ya, bisa menggunakan konsep budaya dalam soal cerita ya, seperti menghitung hasil panen atau melakukan jumlah bahan untuk membuat makanan tradisional. Digabung-gabungkan saja, ditematikan begitu Bapak Ibu ya, dengan sosial budaya sekitar. Kemudian langkah ketiga, menerapkan strategi pembelajaran inklusif. Misalkan bisa dengan diskusi kelompok atau melakukan pembelajaran berbasis proyek ya. Ini kalau proyek PJBL. PJBL. Kalau problem masalah, pembelajaran berbasis masalah baru PBL. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi dengan cara melakukan penilaian di kelas ya. Bisa menggunakan rubrik penilaian, kemudian memberikan umpan balik untuk mereka agar bisa terus mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi bersama Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilakukan setiap akhir bulan atau bisa dilakukan sesi refleksi setelah pembelajaran berakhir ya, di bagian kegiatan penutup gitu. Nah, bisa secara lisan Bapak Ibu, bisa juga dengan menuliskan refleksi singkat ya, dalam bentuk portofolio tertulis di kertas juga bisa. Nah, kemudian ada langkah yang terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas. Misalkan dalam kegiatan kelas mengundang orang tua untuk berbagi tentang tradisi dan budaya mereka di kelas. Misalkan jadi narasumber untuk P5 ya, memasak begitu ya, makanan tradisional atau menceritakan kisah dari daerah asal mereka. Kemudian mengkolaborasi dengan komunitas ya, bisa dengan
mengajak siswa mengunjungi tempat-tempat budaya atau museum lokal untuk melihat secara langsung kekayaan budaya yang ada di sekitar mereka. Nah, hasil yang diharapkan itu nanti siswa lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya di sekitar mereka. Lalu pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna, dan siswa termotivasi untuk belajar lebih aktif lagi dan kolaboratif. Nah, Bapak Ibu, untuk di lampirannya di sini ya, untuk tadi aksi nyatanya kan ini ya, Bapak Ibu mengembangkan langkah-langkah rancangan pembelajaran berbasis pendekatan CRT. Nah, ini kan tadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Nah, ada langkah 1, 2, 3, 4. Nah, ini boleh dibuat dalam bentuk modul ajar Bapak Ibu. Modul ajar yang tidak perlu lengkap ya, hanya mungkin tanpa lampiran juga tidak apa-apa. Yang penting di dalam kegiatan pembelajarannya itu terlihat menggunakan pendekatan CRT begitu Bapak Ibu. Kami contohkan ini ya, sebentar kita scroll ke bawah. Sebentar, nah ini dia Bapak Ibu ya. Contoh rancangan pembelajaran dengan pendekatan CRT atau modul ajar dengan pendekatan CRT. Nah, ini untuk format modul ajarnya bebas Bapak Ibu ya, gunakan format di sekolahan Bapak Ibu boleh, di kecamatan Bapak Ibu boleh begitu ya. Yang penting ada poin-poin penting dalam pembuatan modul ajarnya begitu. Ada identitas, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk di aksi nyata ini tidak perlu lengkap ada lampirannya Bapak Ibu, yang penting ada identitas, tujuan, kemudian yang paling terpenting agar pendekatan CRT-nya itu terlihat ada di bagian langkah-langkah pembelajarannya ya. Langsung saja Bapak Ibu ya, ini adalah contoh rancangan pembelajaran atau modul pembelajaran secara singkat terkait penggunaan pendekatan CRT. Kita contohkan di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, topiknya teks deskripsi ya. Ya, ini alokasi waktunya dibuat 6 JP ya, 2 kali pertemuan. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat 1 kali pertemuan boleh ya. Dan untuk contoh ini bisa diambil satu pertemuan, yang pertemuan 1 dicontohkan boleh, di pertemuan kedua juga boleh. Yang penting itu di bagian langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu terlihat pendekatan CRT-nya ya. Boleh Bapak Ibu mau diambil 1 pertemuan, 2 pertemuan boleh ya, gitu. Ya, langsung saja Bapak Ibu ya untuk identitas modul seperti biasanya, kemudian ada tujuan, ada karakter profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke langkah pembelajaran saja yang memperlihatkan pendekatan CRT itu tersendiri. Nah, kita contohkan pertemuan yang pertama ya, ini juga menggunakan pendekatan CRT ya. Pendahuluan, menyapa, kemudian ice breaking, tujuan pembelajaran ya. Ini tidak lengkap, namun ketika ingin dilengkapi juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Ada absensi, kemudian ada apersepsi begitu. Kemudian nah di inti di sini biasanya pendekatan CRT itu terlihat Bapak Ibu ya, yang terpenting. Guru membacakan contoh teks deskripsi berjudul Tari Saman dari Aceh. Kemudian siswa berdiskusi secara interaktif bersama guru ya. Ini contoh pertanyaannya. Kemudian CRT-nya itu di bagian menghargai pengalaman dan identitas budaya siswa. Kemudian di bagian kelompok, diskusi kelompok itu nanti sesuai daerah atau minat budaya tertentu. Misalkan kok siswa Bapak Ibu berasal dari daerah sama, ya sudah dibagi berdasarkan lebih condong ke daerah mana nih. Oh, suka di daerah Jakarta, atau suka Bali atau Kalimantan gitu ya. Atau Jawa Barat gitu, Jawa Tengah, Jogja gitu ya. Kelompoknya
buat berdasarkan minat budaya tertentu. Kemudian masing-masing kelompok membaca contoh teks deskripsi dari berbagai budaya ya. Di sini guru yang menyediakan, kemudian diminta menganalisis teks dan ciri-ciri dari teks deskripsi itu. Nah, ini adalah penerapan pendekatan CRT dalam proses pembelajaran ya. Itu terlihat di bagian inti ya. Kemudian Bapak Ibu di contoh yang lainnya ya. Nah, ini di pertemuan kedua atau contoh lain yang bisa digunakan dalam memperlihatkan pendekatan CRT dalam pembelajaran begitu. Baik, di sini siswa diminta untuk membuat teks deskripsi budaya daerah masing-masing ya. Kalau misalkan daerahnya sama ya boleh daerah yang mereka kuasai. Misalkan saya tahu daerah Bali Bu, saya lebih suka Jogja Bu, atau sama juga tidak apa-apa. Misalkan dari Jawa Tengah semua tidak apa-apa, atau misalkan lebih dipersempit kabupaten juga tidak apa-apa begitu ya. Boleh Bapak Ibu jika memang sama. Kemudian guru memberikan scaffolding bagi siswa yang perlu bantuan. Jadi melakukan pendampingan begitu ya, memberikan dukungan berbasis kebudayaan dan linguistik siswa. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, siswa memberikan apresiasi kepada teman yang lain yang sudah berpresentasi begitu. Tentunya menggunakan kalimat yang positif dan pertanyaan reflektif. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau CRT itu intinya di dalam kegiatan pembelajarannya itu ada memasukkan kebudayaan ya dalam langkah-langkah pembelajaran dan materinya. Misalkan ke matematika Bapak Ibu masukkan saja perkalian, penjumlahan begitu ya. Gunakan misalkan bahan-bahan untuk membuat makanan tradisional, atau mungkin di dalam soal cerita menggunakan hal-hal yang berbau budaya daerah. Misalkan kan hasil panen daerah Jawa Tengah sekian, hasil panen dari daerah Jawa Timur sekian begitu. Dimasukkan saja ada unsur budayanya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk referensi rancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT. Nah, untuk file ini akan kami sematkan di link deskripsi video ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara utuh ya contoh dari aksi nyata unit keempat menerapkan pembelajaran CRT pada modul pertama pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.